Luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad Syamsul Arifin saat menaklukkan komandan penjajah Jepang. Kiai Asad memang dikenal sebagai ulama dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang hebat. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember, tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai Asad Syamsul Arifin selaku Komandan Hizbullah kawasan timur Indonesia. Saat itu, begitu pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai Asad langsung menemui Komandan Serdadu Negara Matahari Terbit itu dan memberi ultimatum. Segera angkat kaki atau dihancurkan. Namun, Komandan Jepang itu rupanya masih berkelit, bahkan minta waktu 3 bulan untuk pergi dari Indonesia. Kiai Asad tidak mau dikibuli, beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Ketika hari ketiga pun tiba, Kiai Asad kembali menemui Komandan Jepang. Tapi dia masih belum juga mau pergi dengan beragam alasan. Lalu, plak, tiba-tiba tamparan sang Kiai mendarat mulus di pipi Komandan itu. Tak hanya itu, Kiai Asad juga menggebrak meja di depan sang komandan hingga terbelah menjadi 2. Ini menunjukkan betapa Kiai Asad mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan komandan itu tidak melawan. Kelebihan yang dimiliki Kiai Asad itu, memang karena Kiai Asad biasa berpuasa, tirakat, sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Mari kita lanjut karomah luar biasa Kiai Asad lainnya. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Situbondo, merupakan kiai karismatik yang berasal dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beliau merupakan putra dari Kiai Syamsul Arifin. Kiai Asad diyakini sebagai salah satu waliullah. Beliau pernah punya cerita menarik bersama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Suatu ketika, saat Kiai Asad selesai mengajar santri, ia mengatakan kangen kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Perkataan itu disampaikan di depan para santri. Beliau berkata begitu saja di depan santri. Tanpa ada hubungan telepon, tiba-tiba tak berselang lama Kiai Hamid datang menemui Kiai Asad petik terbalik at. Lalu Kiai Asad bilang pada Kiai Hamid dengan bercanda, kok telinganya sampean panjang. Kemudian, Kiai Hamid menimpali dengan candaan pula, bukan, tapi mulutnya sampean yang panjang. Anehnya, padahal saat itu Kiai Asad petik terbalik at sedang berada di Situbondo dan Kiai Hamid berada di Pasuruan. Kiai Hamid secara ajaib bisa muncul menemui Kiai Asad meskipun jaraknya cukup jauh. Selain kisah tadi, ada lagi kisah karomah Kiai Asad bersama Kiai Kolil Bangkalan. Kisah karomah Mbah Kolil kali ini diceritakan sendiri oleh Kiai Asad Syamsul Arifin, tentu saja pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan. Dikisahkan, pada suatu ketika di saat Kiai Asad masih jadi santri di pesantren Mbah Kolil, beliau disuruh mengantarkan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Suatu ketika, Kiai Asad juga disuruh mengantarkan sebuah tasbih dengan tujuan yang sama. Kiai Asad hanya dibekali dengan beberapa uang logam. Secara matematis, uang logam tersebut tidak cukup untuk ongkos kendaraan pulang dan perginya. Anehnya, ketika Kiai Asad naik bus, beliau tidak pernah ditarik ongkos oleh kondektur. Begitu juga saat harus menyeberangi selat dengan kendaraan perahu. Tiba-tiba ada orang yang mengajak naik perahu dengan tujuan yang sama tanpa harus membayar. Maka kemudian Kiai Asad berpikir bahwa semua itu merupakan barokah karomah dari Syekhona Kolil. Itu semua terjadi karena Mbah Kolil telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, apapun yang beliau inginkan akan dikabulkan. Berkah takorub, kedekatan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan penghalang antara seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian, ada sebuah kisah karomah hebat Mbah Kolil dan Kiai Asad. Dikisahkan, suatu sore di pesisir pantai Bangkalan, Syekhona Kolil Bangkalan hanya ditemani oleh Kiai Asad Syamsul Arifin, salah satu santri beliau. Sang kiai dan santri ini sedang berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari sudah hampir tenggelam. Sedangkan Syekhona Kolil dan santrinya tersebut belum sholat asyar. Kita belum sholat asyar Kiai, kata Kiai Asad. Astagfirullah, jawab Syekhona Kolil menyadari kehilafannya. Waktu sudah hampir habis dan kita sudah tidak mungkin bisa melakukan sholat asyar secara sempurna Kiai, tanya Kiai Asad. Syekhona Kolil pun menjawab agar Kiai Asad Syamsul Arifin mencari kerocok.
Kiai Asad tentu heran untuk apa kerocok itu, dan bertanyalah beliau kepada Syekhona Khalil. Kiai Khalil hanya menjawab dengan tersenyum. "Iya, kita pakai ke Mekah." Setelah mendapat kerocok, Syekhona Khalil naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai Asad. Beberapa saat Syekhona Khalil menatap ke arah barat. Dan, tiba-tiba kerocok yang dinaiki beliau melesat sangat cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kiai besar ini segera menuju saf pertama untuk sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah, itulah karomah kekasih Allah yang tak bisa disembunyikan lagi. Kiai Asad yang menjadi santri itu kemudian mendapatkan berkah Syekhona Khalil, yakni menjadi kiai besar yang pesantrennya di Asem Bagus Situbondo menjadi rujukan santri dari berbagai penjuru Nusantara.